Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara yaitu buka bersama walaupun secara daring dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memberi rahmat kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan yang keempat dalam masalah adab, yaitu terutama adab ketika buang hajat. Maka Islam ini adalah yaitu begitu lengkap dalam permasalahan hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang sebesar-besarnya diatur di dalam Islam. Maka termasuk juga dalam buang hajat yaitu ada adab-adabnya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab-adab ketika buang hajat beserta dalil-dalilnya, yaitu sekitar ada 10 adab yang akan kita bahas ketika buang hajat ini. Maka yaitu siapa saja yang hendak menunaikan hajatnya atau buang air besar atau buang air kecil, maka hendaknya dia mengikuti 10 adab yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah menutup diri dan menjauh dari manusia ketika buang hajat. Jadi tidak di hadapan manusia ramai. Karena dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yatakhayyab fala yura. Kami pernah yaitu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, dalam musafir. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Ini yaitu disebutkan di dalam hadis, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis 335, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Nah, maka ini adab yang pertama beserta dalilnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
yaitu adab yang kedua, yaitu dalam buang hajat ini eh, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Jadi adab yang kedua ini tidak bertuliskan, yaitu tentang sesuatu yang bertuliskan asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti memakai cincin yang bertuliskan nama Allah dan sejenisnya dan semacamnya. Hal ini terlarang karena kita diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah, dan ini sudah diketahui oleh setiap orang secara pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32. Kemudian ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Ini hadis. Akan tetapi hadis ini adalah hadis mungkar yang diingkari oleh banyak peneliti hadis. Namun memang cincin beliau betul bertuliskan Muhammad Rasulullah di dalam satu riwayat. Maka Syekh Abu Malik hafizahullah mengatakan, jika cincin atau semacam itu dalam keadaan tertutup atau dimasukkan ke dalam saku atau tempat lainnya, maka boleh barang tersebut dimasukkan ke WC. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan, jika ia mau, ia boleh memasukkan barang tersebut dalam genggaman tangannya. Sedangkan jika ia takut barang tersebut hilang karena diletakkan di luar, maka boleh masuk ke dalam kamar mandi dengan barang tersebut dengan alasan kondisi darurat. Nah, ini juga diperbolehkan. Adab yang kedua, tidak boleh membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga, yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah dan meminta perlindungan pada Allah. Yaitu dengan membawa ta'awud, membaca ta'awud sebelum masuk tempat buang hajat. Itu berarti membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca basmalah. Kemudian ini jika seseorang memasuki tempat buang hajat berupa bangunan. Sedangkan ketika berada di tanah lapang, maka dia mengucapkannya di saat melucuti pakaian, melepas pakaian. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam hadisnya, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahduhumul khala ayyaqul bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia mengucapkan bismillah. Nah, berarti yaitu salah satu sunnahnya hadisnya baca bismillah. Jadi kalau ini penghalang untuk pandangan daripada jin. Kalau seseorang itu membaca bismillah masuk kemana, ke kamar mandi, berarti dia terhalangi dari pandangan jin. Kalau dia tidak membaca basmalah, terlihat oleh jin, yaitu auratnya. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki jamban WC, beliau ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung yaitu kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis. Jadi doanya pertama itu bisa membaca ta'awud dan basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, cukup bismillah saja tanpa ar-rahmanir-rahim, ataupun juga baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan adab membaca doa semacam ini tidak dibedakan untuk di dalam maupun di luar bangunan. Imam Nawawi mengatakan berarti sama, tidak ada perbedaan. Untuk doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith boleh juga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith dengan ba yang disukunkan. Dengan khubsi, khubusi atau khubsi, dua-duanya boleh. Bahkan cara baca khubsi dengan ba yang disukunkan boleh dua, al khubusi atau al-khubsi, itu dua-duanya boleh. Bahkan dengan ba yang disukunkan al-khubsi itu lebih banyak di kalangan para ulama hadis, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Sedangkan mengenai maknanya, ada ulama yang mengatakan bahwa yaitu makna khubsi dengan ba sukun, khubsi adalah gangguan setan. Sedangkan khaba'is yaitu adalah maksiat. Itu yang mengartikan ulama. Jadi cara dengan membaca khubsi dengan bak sukun dan khaba'ith itu lebih luas maknanya dibandingkan dengan makna yang di awal tadi, karena makna kedua berarti meminta perlindungan dari segala gangguan setan dan maksiat. Itu adab yang ketiga. Kemudian yaitu adab yang keempat. Adab yang keempat adalah dalam buang hajat ini masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri. Dengan kaki kiri dan keluar dari tempat tersebut dengan kaki kanan. Jadi perlu diperhatikan, terkadang kan orang asal masuk, walaupun kebelet terkadang mereka tidak baca doa, masuk dengan kaki kanan, terkadang lupa keluar juga dengan kaki kaki kiri. Nah, sunnahnya yang adab-adab yang keempat ini masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri. Kaki kiri keluar dari tempat buang hajat, dari WC atau kamar mandi dengan kaki kanan. Maka yaitu untuk dalam perkara yang baik-baik seperti memakai sendal dan menyisir, maka kita dituntunkan untuk mendahulukan yang kanan. Sunnahkan yang kanan untuk yang baik-baik. Sebagaimana terdapat di dalam hadis. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Nah, ini dari hadis ini Syekh Ali Bassam mengatakan mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik ini ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ada dalilnya dan dalil logika secara akal dan didukung oleh fitrah yang baik. Sedangkan untuk perkara yang jelek maka digunakan yang kiri. Hal ini pantas berdasarkan dalil syar'i dan logika. Ini yang disebutkan oleh Ali jelasnya. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan adapun mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat dan kaki kanan ketika keluar maka itu memiliki alasan dari sisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik-baik. Sedangkan untuk hal-hal yang jelek, yang kotor, beliau lebih suka mendahulukan yang kiri. Hal ini berdasarkan dalil yang sifatnya global, yaitu sifatnya global secara umum tadi. Nah, maka ini adalah adab yang keempat dalam buang hajat, masuk ke WC atau kamar mandi. Adab yang kelima
dalam buang hajat ini adalah tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, ya buang air besar atau buang air kecil, itu tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakanginya. Tidak membelakanginya. Karena dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, yaitu qadimna asy-Syam fawajadna marahidha buniyat qibalal qiblah fatanharifu wastaghfirullah ta'ala. Jika kalian mendatangi WC, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Timur atau barat menyelisihi kiblat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam sekarang ini Suriah. Kami mendapati jamban atau WC kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Yang dimaksud dengan hadaplah arah barat dan timur, ini adalah ketika kondisinya di Madinah. Di Madinah itu kalau menghadap timur dan barat tidak menghadap kiblat. Tetapi ada daerah-daerah yang menghadap timur dan kiblat itu, timur dan barat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Maka seperti kita, maka ini kondisinya di Madinah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menghadap timur atau barat sehingga tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Ini ketika di Madinah. Namun kalau kita berada di Indonesia, maka berdasarkan hadis ini kita dilarang buang hajat dengan menghadap arah barat dan timur dan diperintahkan menghadap ke utara dan selatan. Karena kalau di Indonesia ini arah barat dan timur ini yaitu arah kiblat dan membelakangi kiblat. Namun, apakah larangan menghadap kiblat dan membelakanginya ini ketika buang hajat berlaku di dalam bangunan dan di luar bangunan? Maka jawaban yang lebih tepat, hal ini berlaku di dalam bangunan dan di luar bangunan berdasarkan keumuman hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu yang disebutkan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dan pendapat terakhir dari Syekh Al-Bassam. Maka yang dimaksudkan untuk menghadap kiblat langsung itu adalah di luar bangunan. Di luar bangunan. Adapun kalau di dalam bangunan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa karena udah dihalangi oleh dinding. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan tidak mengapa. Nah, kemudian yaitu adapun hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan yaitu irtaqaitu fauqa dhahri, yaitu irtaqaitu fauqa dhahri baitin Hafsah li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Aku pernah menaiki rumah Hafsah karena ada sebagian keperluanku. Lantas aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat yaitu ketika buang hajat. Maka mengenai hadis Ibnu Umar ini kita dapat memberikan jawaban yaitu sebagai berikut, yaitu pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ini lebih kita dahulukan daripada yang membolehkannya.
Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat lebih didahulukan dari perbuatan beliau. Hadis Ibnu Umar tidaklah menasih, tidak menghapus hadis Abu Ayyub Al-Ansori, karena apa yang dilihat oleh Ibnu Umar hanyalah kebetulan saja, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksudkan adanya hukum baru dalam hal ini. Kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati adalah haram secara mutlak menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini adab, yaitu adab yang kelima. Adab yang keenam, yaitu adab yang keenam, terlarang berbicara secara mutlak, kecuali jika darurat. Jadi dilarang berbicara secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, fasallama falam yarudda alaih." Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Ini dalam hadis. Maka Syekh Ali Bassam mengatakan diharamkan berbicara dengan orang lain ketika buang hajat. Karena perbuatan semacam ini adalah suatu yang hina, menunjukkan kurangnya rasa malu dan merendahkan muru'ah, harga diri. Kemudian beliau berdalilkan dengan hadis tersebut. Syekh Abu Malik mengatakan, sudah kita ketahui bahwa menjawab salam itu wajib. Ketika buang hajat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Maka ini menunjukkan diharamkannya berbicara ketika itu. Lebih-lebih lagi jika dalam, yaitu pembicaraan itu mengandung zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika seseorang berbicara karena ada suatu kebutuhan, keperluan yang mesti dilakukan ketika itu, seperti menunjuki jalan pada orang, ketika ditanya saat itu atau ingin meminta air dan semacamnya, maka dibolehkan saat itu karena alasan darurat. Ini adab yang yaitu adab yang keenam. Kemudian yaitu adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, tidak buang hajat di jalan. Itu dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain qalu wa man la'anan ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Hati-hatilah dengan hal la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia. Yaitu para sahabat bertanya, siapa itu al-la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan di tempat bernaungnya manusia. Nah, itu dilarang. Kemudian yaitu yang kedelapan, yaitu adab yang kedelapan dalam buang hajat ini adalah tidak buang hajat di air yang tergenang. Yaitu tidak buang hajat di air yang tergenang. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di air tergenang. Jadi di kolam, danau yang tergenang, atau misalnya yang tidak mengalir, itu adalah dilarang untuk kita air kecil atau buang air besar. Salah seorang ulama besar Syafi'iyah, Ar-Rafi'i, mengatakan larangan digunakan untuk air tergenang yang sedikit maupun banyak, karena sama-sama mencemari. Dari sini berarti terlarang kencing, yaitu di waduk, kolam air, dan bendungan, karena dapat menimbulkan pencemaran dan dapat membawa dampak bahaya bagi yang lainnya.
Jika kencing saja terlarang, lebih-lebih lagi buang air besar. Sedangkan jika airnya adalah air yang mengalir, bukan tergenang, maka tidak mengapa. Namun lebih baiknya tidak melakukannya. Karena seperti ini juga dapat mencemari dan juga menyakiti orang yang lain. Ya, ini yaitu adab yang kedelapan. Tidak boleh buang air kecil atau air besar di air yang tergenang yang tidak mengalir. Yang kesembilan, adab yang kesembilan memperhatikan adab ketika istinja. Istinja ini ketika membersihkan sisa kotoran setelah buang hajat, alias cebok. Yaitu alias cebok ini apa namanya? Yaitu diperhatikan. Kemudian yaitu juga di sini yang kesembilan ini adalah memperhatikan adab ketika istinja, membersihkan sisa kotoran setelah buang hajat. Di antaranya yaitu yang pertama ini tidak beristinja dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi ketika adab yang kesembilan ini yaitu tidak apa namanya tidak beristinja menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, wa idza atal khala fala yamussa dzakarahu bi yaminih, wa la yatamassah bi yaminih." Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah dia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula dia beristinja dengan tangan kanannya. Nah, ini adab yang ke-9. Adab yang ke-9 yang pertama tadi adalah tidak beristinja dengan menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Yang kedua, dari adab yang ke-9 ini, beristinja bisa dengan menggunakan air atau menggunakan minimal 3 batu, istijmar. Beristinja dengan menggunakan air lebih utama daripada menggunakan batu. Sebagaimana menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq. Dan alasannya dengan air tentu saja lebih bersih. Dalil yang menunjukkan istinja dengan air adalah hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi uji'a ana wa hulam ma'ana idawatun mimma, yakni yastanji bihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat, aku dan anak sebaya denganku datang membawa yaitu seember air. Lalu beliau beristinja dengannya. Maka dalil yang menunjukkan istinja dengan minimal 3 batu adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stajmara ahadukum falyastajmir thalathan." Jika salah seorang di antara kalian ingin beristijmar, istinja dengan batu, maka gunakanlah 3 batu. Nah, ini adab yang ke-9, bagian yang kedua. Yang ketiga dari adab yang ke-9, memerciki kemaluan dan celana dengan air setelah kencing untuk menghilangkan was-was. Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marratan wa nadhaha farjah." Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berwudu dengan satu kali membasuh. Lalu setelah itu beliau memerciki kemaluannya. Ini salah satu sunnahnya. Jika tidak mendapati batu untuk istinja, maka bisa digantikan dengan benda lainnya, asalkan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, benda tersebut suci. Yang kedua, bisa menghilangkan najis. Dan yang ketiga, bukan barang berharga seperti uang atau makanan. Sehingga dari syarat-syarat ini, batu boleh digantikan dengan tisu yang khusus untuk membersihkan kotoran dengan buang hajat.
Kemudian yang ke-10 adalah mengucapkan doa. Mengucapkan doa ghufranaka setelah keluar kamar mandi. Yaitu dalilnya adalah hadis. Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan ghufranaka. Artinya, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kenapa seseorang dianjurkan mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu selepas keluar dari kamar kecil, yaitu karena ketika itu dia dipermudah untuk mengeluarkan kotoran badan. Maka dia pun ingat akan dosa-dosanya. Oleh karenanya dia pun berdoa pada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana Allah mempermudah kotoran-kotoran badan tersebut keluar. Nah, maka inilah yaitu beberapa adab ketika buang hajat yang bisa kami sampaikan, yaitu semoga Allah memberi kepahaman dan kemudahan untuk mengamalkan adab-adab yang mulia ini. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu dan yang bermanfaat yang akan membuahkan amal yang soleh bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.